warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Febrianti dengan NIM 21042186 dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelima saya dengan tema bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Terlebih dahulu mari kita bahas mengenai bentuk negara. Satu, negara kesatuan, yaitu negara yang merdeka serta berdaulat, di mana di seluruh wilayah negara yang berkuasa hanya terdapat satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Contohnya adalah negara Inggris Raya, Prancis, Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Dua, negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian, yang merupakan penggabungan diri atau hasil pemekaran bagian. Contohnya Amerika Serikat, Rusia, Brazil, dan Jerman. Tiga, konfederasi. Konfederasi adalah bentuk perserikatan antara negara merdeka berdasarkan perjanjian atau undang-undang, misalnya menyangkut berbagai kebijakan bersama. Contoh dari konfederasi antara lain Perserikatan Bangsa-Bangsa Uni Eropa, NATO, Uni Afrika, dan ASEAN. Selanjutnya kita bahas mengenai bentuk pemerintahan. Satu, monarki. Monarki atau kerajaan termasuk bentuk pemerintahan tertua di dunia. Negara dipimpin oleh raja, kaisar, syah, atau ratu yang berganti secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Contoh dari monarki adalah Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. Monarki sendiri dibagi menjadi monarki mutlak atau absolut, konstitusional, dan parlementer. Dua, tirani. Tirani adalah pemerintahan yang sewenang-wenang dan dijalankan secara otoriter juga absolut. Contohnya Adolf Hitler di Jerman dan Joseph Stalin dari Uni Soviet. Tiga, aristokrasi. Pada bentuk pemerintahan aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang dianggap mempunyai peran utama dalam negara, misalnya cendekiawan. Perancis adalah contoh negara yang sempat menjalankan bentuk pemerintahan ini sekitar tahun 1700-an. 4. Oligarki. Hampir sama dengan aristokrasi, oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang memegang kuasa. Bedanya, mereka diangkat dari sebab kekayaan keluarga atau kekuasaan dalam militer. Negara yang menerapkan oligarki adalah Afrika Selatan sebelum Nelson Mandela akhirnya menjadi presiden tahun 1994. 5. Demokrasi. Pada bentuk pemerintahan demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat, sehingga setiap organ negara memiliki hak setara dalam mengambil keputusan. Abraham Lincoln mengatakan satu ungkapan yang terkenal mengenai demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 6. Teknokrasi. Pada bentuk pemerintahan teknokrasi, kekuasaan dipegang oleh pakar teknis seperti ilmuwan, dokter, atau insinyur yang ahli dalam bidang tertentu. Mereka ini berwenang dalam mengambil keputusan negara, tidak hanya para politisi saja. 7. Demokrasi. Dalam bentuk pemerintahan demokrasi, kondisi ideal seperti kehormatan dan kemuliaan dipimpin pemimpin yang jadi ukuran. Negara akan dipimpin oleh orang yang dianggap mempunyai hal tersebut, bukan lagi berdasarkan keturunan, kekuasaan, atau pemberian hak istimewa. 8. Oklokrasi. Kondisi ini terjadi saat massa bersenjata yang anarkis masuk dalam pemerintahan secara tidak legal, squat. Akibatnya, rakyat lain menjadi takut karena negara dikendalikan secara inkonstitusional dan ilegal. Amerika pernah masuk dalam krisis ini sekiranya tahun 1900-an akibat pemberontakan keluarga mafia. 9. Plutokrasi. Pemerintahan diatur oleh konglomerat yang tercipta akibat kondisi ekstrim. Kesenjangan sosial antara miskin dan kaya sangat terasa dalam plutokrasi. Orang kaya menyetir keputusan politik, militer, dan ekonomi suatu negara karena ingin mempertahankan kekayaan. 10. Republik. Sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin oleh seorang presiden. Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi. Terdapat kasus di mana negara republik diperintah secara totaliter. Misalnya Afrika Selatan yang telah menjadi republik sejak 1961
tetapi disebabkan dasar apartheid, sekitar 80% penduduk kulit hitamnya dilarang untuk mengikuti pemilu. Lalu yang terakhir kita bahas mengenai sistem pemerintahan. 1. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik yang mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan dibedakan dengan kekuasaan legislatif. Sistem presidensial juga disebut dengan sistem kongresional. Dalam sistem ini, posisi presiden cenderung lebih kuat dan tidak dapat dikudeta kecuali jika presiden melakukan tindakan pelanggaran konstitusi atau tindakan kriminal lainnya. 2. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pihak parlemen berperan aktif dalam pemerintahan yang nyata, dibuktikan dengan wewenang parlemen untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri. Selain itu, dalam sistem pemerintahan parlementer juga dapat memiliki seorang presiden dan perdana menteri yang bertugas mengatur jalannya pemerintahan itu sendiri. 3. Sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan yaitu presidensial dan parlementer. Sistem semi-presidensial memberlakukan sistem rakyat memilih presiden, sehingga presiden memiliki kekuasaan yang kuat bersama dengan perdana menteri yang ada. Sistem pemerintahan semi-presidensial juga disebut dual eksekutif atau eksekutif ganda. 4. Sistem pemerintahan komunis. Komunisme sebenarnya merupakan suatu ideologi. Namun pada perkembangannya ada beberapa negara menggunakan komunis sebagai suatu sistem pemerintahan dalam negara tersebut. Sistem komunis juga sangat anti-liberalisme dan menentang kepemilikan akumulasi modal pada suatu individu tertentu. Sistem komunis sendiri juga mengharuskan segala alat produksi dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.